Berbekal sebagai lulusan STM, Bapak Waluyo memulai karirnya di usia 18 tahun. Namun dengan kegigihannya, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan S3 dalam Strategic Management dengan predikat yudisiawan FEUI tertua di usia 54 tahun. Perjalanan karir beliau dimulai dari jabatan paling rendah, sehingga mencapai VP yang setara dengan direksi di perusahaan migas asing yang pernah mencapai Global Fortune 500 nomor 7 di tahun 2019. Dan pada masa beliau menjabat sebagai direksi PT Pertamina Persero, bersama koleganya berhasil membawa Pertamina ke Global Fortune 500 nomor 122. Menjadi pionir suatu instansi melekat pada image beliau. Di tahun 2004, beliau bergabung dengan KPK sebagai Deputi Bidang Pencegahan. Dan di tahun 2018 menjadi pionir pada saat awal Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk. Yuk, kita kenalan. Saya sebagai dosen di Universitas Prasetya Mulia, saya juga sebagai asesor manajemen risiko, saya sebagai auditor isu sistem manajemen anti penyuapan, sebagai auditor dan asesor definitely juga akan menjadi konsultan dan trainer, sehingga itu bergerak di mana yang mengambil di beberapa korporasi yang terkait dengan kegiatan aspek manajemen risiko maupun juga tentang sistem manajemen anti penyuapan. Overall sebetulnya tentang governance, risk and compliance, tetapi juga dasar latar belakang pendidikan saya yang terakhir strategic management S3 UI, banyak sekali beberapa perusahaan yang mengundang saya untuk sharing tentang strategic management, tentang leadership. Otomatis ya dengan semangat ya, jadi kita ikutin, kita sharing terhadap mereka dan insya Allah memberikan kontribusi. Saya rasa semua masa-masa kecil, semua anak-anak di seluruh dunia pasti menyenangkan, ya kan? Kalau toh sana dimarahin orang tua itu barangkali ya wajar aja lah ya. Tapi marahnya orang tua itu pasti untuk ke arah yang tata nilai yang baik ya. Main sama temen ya, tetapi barangkali yang membedakan kalau saya dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, saya termasuk keluarga yang secara finansial kurang, sehingga saya diajak mulai dari SD, SMP telah diberikan tugas rumah tangga, membersihkan lampu-lampu ya. Waktu itu belum ada listrik soalnya ya, lampu-lampu teplo itu sebelum maghrib dan menyalakannya, nyapu sebagian halaman, itu adalah sebagai bagian tugas. Dan juga termasuk salah satunya karena orang tua saya itu adalah pembuat anyaman bambu, saya pun juga ikut membantu beliau untuk menganyam bambu yang nantinya untuk dijual sebagai bagian daripada untuk kebutuhan hidup kita ya. Itu mulai dari SD, SMP sampai STM ya kita jalanin aja dengan senang ya, bergantian antara main dan juga tugas-tugas rumah tangga tersebut. Itulah kira-kira itu masa kecil saya. Lulus STM nggak bisa melanjutkan, terpaksa harus bekerja, sempat di perusahaan tekstil dengan gaji harian Rp375 per hari. Ekuivalennya berapa kalau sekarang ya? Kalau di tahun 75, 375 itu adalah 12 kali naik bis. 12 kali naik bis kota Jakarta. Ya. Alhamdulillah pada saat itu setelah 3 bulan bekerja, saya melamar kemana-mana. Nah, karena saya merasa yakin bahwa kayaknya ada pekerjaan yang lebih baik daripada sebagai operator perusahaan tekstil. Alhamdulillah 2 Februari 75 itu ada lowongan perusahaan migas asing Atlantic Resources Indonesia Incorporation membuka lowongan lulusan SLTA umur antara 18 tahun sampai 25 tahun, terus kemudian mempunyai rata-rata di atas 7 dan mempunyai perbendaharaan bahasa Inggris 250 kata. Melamarlah saya dari 3.500 orang yang melamar di Jakarta. Alhamdulillah saya satu di antara 37 orang yang diterima untuk mulai mengikuti pendidikan 4 bulan di Cepu mulai 5 April sampai 5 Agustus 1975. Libur seminggu, terus kemudian saya masuk sebagai operator helper. Itu adalah jabatan paling
rendah di strata vertikal organisasinya Argo pada saat itu, ya karena memang baru lulusan STM dan belum mempunyai pengalaman. Nah, sebagai operator helper bagi saya itu exposure yang luar biasa di perusahaan asing. Saat itu 50%-nya juga masih tenaganya bule, 50%-nya kita pada saat di pabrik LNG, sehingga mau tidak mau kita dipaksa oleh keadaan yang sebetulnya ngomong bahasa Inggrisnya grodal-gradul, ya harus mau tidak mau supaya bisa paham. Nah, itu akhirnya dipaksa oleh keadaan, tetapi juga itu yang barangkali mengakselerasi saya barangkali mengenai verbal bahasa Inggris pada saat itu ya. Nah, dalam perkembangannya mungkin dengan values yang tadi saya dapatkan dari orang tua, saya ternyata juga outstanding di antara lingkungan, sehingga saya bisa menjadi asisten foreman duluan dari 3 shift, ya salah satu shift gitu maksudnya, salah satu shift dari ABC, salah satu shiftnya saya sebagai asisten foreman-nya. Nah, mungkin dalam perkembangannya saya memang bukan hanya sebagai operator di pengolahan LNG atau produksi migas saja. Kebetulan saya juga melakukan bisa switch ke human resources, bisa switch ke safety, bisa switch ke engineering disiplin. Itu ya karena bagi saya pekerjaan yang baru selalu memberikan tantangan, jadi kayaknya menjadi gairah baru lagi, yang akhirnya ya kalau seandainya pindah dari perusahaan migas, terus akhirnya sempat ke KPK, ya, terus kemudian sempat lagi ke Pertamina lagi yang migas lagi, terus kemudian ngajar di beberapa kampus dan juga di Komisi Aparatur Sipil Negara menangani masalah human resources. Akhirnya anugerah bagi saya adalah suatu keilmuan baru yang akhirnya saya pun juga belajar dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya itulah saya anggapnya itu sebagai anugerah. Do your best. Saya yakin kalau seandainya attitude-nya baik, diterima lingkungan, nantinya pun juga pasti banyak orang yang membantu kesuksesan, keberhasilan pekerjaan yang ditugaskan kepada kita. Saat dari Vice President BP yang sudah very well established, saat itu sebagai Vice President Business Ethics and Assurance, bersama teman-teman saat itu juga ada kegiatan namanya Business Anti Bribery, sehingga mulai mengenal pentingnya itu pemberantasan korupsi buat negara yang nantinya untuk pertumbuhannya. Nah, pada saat saya lulus STM dan pada posisi sudah di Vice President, kayaknya Allah itu sudah sangat sayang sama Waluyo, karena sepertinya Allah telah memberikan melebihi daripada apa yang saya pikirkan pada saat saya lulus STM dulu gitu ya. Sehingga pada saat KPK berdiri dan mengumumkan adanya lowongan, pada saat itu maka melamarlah saya. Karena saya bukan latar belakang hukum, tapi latar belakang manajemen, prakteknya di manajemen, maka saya melamarnya adalah di bidang pencegahan, yang esensinya saya bisa kontribusi kesisteman, bagaimana membangun sistem untuk pencegahan korupsinya, gitu kan ya. Nah, terus kemudian itu mungkin karena sesuatu yang baru itu mungkin memberikan kegairahan tersendiri gitu ya. Hal yang sama juga pada saat diminta ke Pertamina, saat itu Pertamina sedang melakukan program transformasi, maka bersama dengan kolega lain melakukan breakthrough project sehingga kinerja Pertamina meningkat tajam dan mampu membawa ke Global Fortune 500 nomor 122 pada tutup buku tahun 2012. Saat saya diminta sebagai PLT pimpinan KPK pada 6 Oktober 2009, di mana pada saat itu konflik antar instansi, di mana salah satu kasus KPK sama kepolisian, terus kemudian komisioner KPK itu tinggal 2, sehingga boleh dibilang roda organisasinya itu adalah sangat terganggu. Terus kemudian diangkatlah oleh Presiden RI 3 PLT pimpinan KPK melengkapi 2 orang yang sudah ada. Nah, barangkali itu yang sangat challenging, karena bagaimana mengembalikan pimpinan KPK yang pada saat itu sedang dalam kesulitan. Kemudian kita
bisa selesaikan permasalahannya, dan kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi bisa beroperasional kembali lagi dengan kembalinya dua pimpinan KPK ke KPK tadi, sehingga kami sudah bisa kembali lagi. Saat itu saya sebagai Direktur Pertamina, maka kembali lagi ke Direktur Pertamina. Bagi saya pembelajaran pada saat itu adalah bahwa konflik itu adalah pemborosan energi yang bukan main besarnya, unproductive energy. Lebih baik kita bisa sinergikan, kita bisa kolaborasikan, dan itu malah hasilnya akan lebih besar daripada konflik itu semua energi itu dipakai untuk saling menangkis, untuk melumpuhkan pihak lain. Jadi kalau menurut saya, stop any conflict, manage in such manners. Bagaimana supaya kolaborasi dan sinergi antar pribadi, antar instansi itu bisa dilaksanakan, itu jauh lebih produktif dan jauh lebih membanggakan. Indonesia Emas 2045 itu adalah gambaran sebuah tatanan kehidupan yang sedemikian rupa, Gemah Ripah Loh Jinawi Kertoto Raharjo, dalam pengertian bahwa dari situasi keamanan itu adalah kondusif, enabling untuk seseorang produktif optimal. Ya. Jadi memampukan semua potensi yang ada itu bisa produktif optimum. Nah, itu bisa dilakukan kalau memang tadi saya katakan salah satunya adalah memang sinergi dan kolaborasi, kepentingan negara yang di atas, kepentingan bersama harus di atas daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi memang dari diri sendiri pun juga derajat kepuasan tidak harus menjadi pemimpin di dalam salah satu kelompok. What can I contribute of, supaya secara organisasi kebersamaan itulah maju. Kepuasan kita harus when I accomplish, saya mencapai apa yang menjadi tugas saya, maka itu nantinya akan bisa berkontribusi secara bersama, secara nasional. Itulah yang harusnya mementingkan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan pribadi. Kalau dalam kontekstual negara berarti adalah ya kepentingan negara lebih besar. Nah, kalau melihat yang seperti itu tentunya kita mengharapkan ya nanti tingkat pendapatan per kapitanya juga cukup tinggi, ya, ketersediaan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan, menerima fasilitas kesehatan itu juga mudah terjangkau, yang mudah dan terjangkau. Itu tadi gambaran daripada Gemah Ripah Loh Jinawi Kertoto Raharjo tadi. Suatu hal yang wajar kalau seandainya kamu sebagai anak muda pengen sukses. Ya. Sukses itu apa sih? Kalau seandainya kita mencapai sasaran tujuan yang kita harapkan. Nah, bisa saja itu namanya jabatan, bisa aja itu keuangan. Tapi sebetulnya ada lagi yang sebetulnya yang lebih holistik, hakiki itu apa sih? Namanya kalau saya mencapai sesuatu, kamu melakukan sesuatu itu karena dengan passion mencapai tujuannya, sebetulnya kayak kepopularitasan maupun keuangan itu nanti akan mengikutinya sendiri. Ya, itu akan mengikuti sendiri. Jadi, tetapi untuk mencapai seperti itu maka diperlukan, kalau saya adalah knowledge, skill, dan attitudes. Jadi pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan, ya, pada saat itu apa, dan juga perkiraan forecasting ke depan itu seperti apa. Nah, untuk bisa sampai ke sana perlu attitude nih. Ya, saat muda pasti gairah begitu menggebu-gebu, tapi mungkin kemampuan teknis dan skill adalah mungkin masih terbatas. Pentingnya attitude yang sedemikian rupa, selesaikan diri Anda sendiri, selalu open mind, ya, positive thinkers, hilangkan penyakit hati, ya, untuk bisa menyerap sebanyak mungkin pengalaman, akselerasi pengalaman. Untuk bisa diterapkan sehingga sesuai dengan jenjang amanah yang diberikan selalu bisa dilaksanakan dengan hasil yang optimal, dengan derajat kepuasan lingkungan yang bisa optimal seperti itu. Nah, ini memang perlu
motivasi yang tinggi, ya, tidak gampang menyerah, ya, dan yang namanya itu perlunya salah satunya ciri khas attitude-nya tadi, ya. Namun karena kita juga berinteraksi dengan orang lain, maka otomatis komunikasi yang piawai itu perlu, karena kita akan mengajak kalau mau sukses itu harus bersama-sama dengan orang lain, bukan diri sendiri gitu kan ya, karena validasinya juga orang lain. Maka komunikasi itu menjadi penting, dan juga mungkin pembangunan network silaturahim dengan semua pihak itu juga penting, karena nantinya kita adalah berkolaborasi, berkoordinasi, bersinergi bersama-sama. Leadership itu get the job done through others. Kalau manager, get the job done through instructions, karena di minutes, takut, plan to check action. Tapi kalau leaders, orang lain melakukan sesuatu karena keinginan, karena intrinsic motivation-nya. Nah, bagaimana kita bisa membuat orang lain melakukan sesuatu untuk mencapai visi misi tergerak dari dirinya sendiri. Dan power to achieve that semuanya ada di tempat kita. Allah memberikan rahmat yang luar biasa besarnya. Ambil contoh macam kayak ini, tangan dimin aja ya. Kalau diginin sakit, tapi begitu dikencengin dikit, tepok begini nggak terasa lagi. Kenceng lagi, tambah niatan, saya bisa matain besi, kan bisa. Jadi fokus, kemudian lagi attitude yang baik. Kalau seandainya mampu menginspirasikan orang lain, sehingga mereka melakukan sesuatu itu karena yes, I personally like to do it, bukan karena perintah sebagai atasan.